Para peserta penyuluhan anti korupsi di Energetic People Development Center, salam Pancasila. Hari ini kita akan bicara bagaimana cara mencegah korupsi terjadi. Pertama-tama kita akan melihat definisi tentang korupsi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, dan lain-lain. Sementara Jeremy Pope mengatakan sebagian besar korupsi ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak swasta dan pihak pemerintah. Dan yang menjadi korbannya adalah rakyat jelata alias rakyat sipil. Nah, lalu kita bertanya, apakah korupsi ini memiliki dasar hukum yang kuat jika pelaku dan penerimanya melakukan tindakan tersebut? Tentu saja di Indonesia kita mempunyai aturan yang luar biasa cukup memadai untuk melingkupi perbuatan tercela ini. Ada TAP MPR, undang-undang, dan juga yang terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Saudara, kita lihat korupsi ini terjadi dengan tiga sisi. Yang pertama disebut sebagai, mengapa hal ini terjadi? Disebut sebagai fraud triangle. Yang pertama adalah pressure. Orang korupsi karena adanya tekanan hidup, biaya hidup yang terlalu tinggi. Dan yang kedua adanya kesempatan, sistem yang lemah yang menyebabkan itu terjadi. Dan yang ketiga adalah rationalization. Apakah itu? Merasionalisasikan atau melakukan pembenaran atas apa yang dilakukannya. Ini menurut Donald R. Creasy. Nah, ketiga fraud triangle inilah menyebabkan korupsi itu terjadi. Nah, saudara, kemudian mari kita lihat apa saja jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Paling tidak ada 30 yang menjadi kategori atau termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Antara lain dapat kita lihat di sini. Adanya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan lain-lain. Dan ketiga hal ini kalau kita peras akan menjadi tiga kata kunci, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan. Apa beda dari ketiga hal ini? Yang pertama penyuapan, di sini pemberi dan penerima aktif, sifatnya transaksional. Lalu yang kedua di sini gratifikasi, penerima pasif. Dan yang ketiga pemerasan, penerima sangat aktif, memeras dan mengancam dengan segala macam hukuman yang ada. Nah, ketiga hal itulah menyebabkan mengapa penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan kerap terjadi untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh pihak yang melakukannya. Lalu sekarang mari kita lihat apa dampak korupsi terhadap negara kita, bangsa kita. Tentu saja secara ekonomi, ia menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, orang tidak percaya untuk melakukan investasi di negara yang sangat koruptif tentunya. Menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah karena semuanya dikorupsi sedemikian rupa, kemudian meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Itu dari sisi budaya, dari sisi ekonomi. Sekarang kita lihat bagaimana dari sisi budaya. Dampak dari sisi budaya adalah berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat kita semakin menggampangkan cara, menggampangkan usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian masyarakat kita menjadi tidak disiplin dan tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Serta dampak lainnya yaitu menurunnya tingkat kebahagiaan dari masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita masyarakat bisa melakukan pencegahan itu agar tindakan korupsi tidak terjadi? Tentu saja bisa. Nah, kita bisa melakukan 3 tahapan di sini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Kita saling mengingatkan sahabat kita, kerabat kita, rekan kerja kita. Korupsi itu tentu saja tidak baik. Kamu merugikan dirimu sendiri, bahkan keluargamu dan orang-orang sekitarmu, dan secara luas tentunya masyarakat. Langkah yang kedua yang kita bisa lakukan adalah penindakan. Ya, penindakan agar korupsi ini tidak merajalela terhadap mereka yang sudah melakukannya. Dan yang ketiga, peran kita sebagai masyarakat ini sangat penting. Jadi saudara, ketiga hal ini yaitu pencegahan, penindakan, dan peran masyarakat adalah cara terbaik untuk mencegah korupsi ini semakin merajalela sehingga negeri kita bisa bebas dari korupsi. Sekarang kita lihat bagaimana apa indikator yang menunjukkan bahwa negara kita sudah bebas. Sekarang sih masih belum ya. Nah, tapi dia akan bebas ketika indikator ini terjadi. Apakah itu?
menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik sudah semakin tinggi terhadap pemerintah, kemudian pemulihan kerugian negara ya meningkat, sistem pengawasan melekat pada instansi pemerintah berjalan efektif, dan tentunya terciptanya budaya integritas dan anti korupsi. Jika hal ini terjadi, tentu negara kita akan segera bebas. Tapi bagaimana cara kita memulainya? Paling tidak sebenarnya sederhana. Ada 3 hal. Apa itu? 3M. 3M itu adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini juga. Caranya tidak sulit, kita tinggal menerapkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kemandirian, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jika hal itu terjadi, saya berkeyakinan kita akan bisa memosisikan negara kita sama dengan negara-negara lain yang sudah berada di peringkat atas yang menjadi model negara anti korupsi. Negara apa sajakah itu? Ada Denmark, ada New Zealand, ada Finlandia, Singapura, Swedia, Switzerland, Korea Utara, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Semoga upaya kita akan membuahkan hasil dan negeri kita akan bebas dari korupsi, akan terjadi secara luar biasa dalam tempo yang tidak terlalu lama. Semoga bermanfaat. Saya Poni Janliao, salam Pancasila.